Halo, apa kabar Aulia Lovers? Ketemu lagi dengan Aulia. Di channel kali ini, Aulia Channel akan membahas dan mempresentasikan sebuah review artikel jurnal yang bertemakan tentang bentuk dan organisasi komunikasi bisnis yang telah dipelajari pada pertemuan ketiga di mata kuliah Marketing Komunikasi Farmasi. Tidak lama lagi, mari kita mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang yang saya hormati Ibu dosen pengampu Marketing Komunikasi Farmasi, Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana, SSI MPAM, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, di sini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nursipa dari kelas FM22D dengan nomor NIM 22416248201133. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi hasil review artikel jurnal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Internal Organisasi PT Novel Pharmaceutical Labs dalam Memperdayakan Kompetensi Medical Representative untuk Mempromosikan Obat. Di sini saya mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester Marketing Komunikasi Farmasi. Baik. Nah, di sini sebelum saya mulai nih, saya mau tanya nih kepada kalian semua. Kalian pernah nggak sih kepikiran gimana sih caranya kita tuh membentuk dan mengorganisasikan dalam komunikasi bisnis? Nah, di sini tuh saya ada menemu satu jurnal yang sangat menarik dan yang bisa untuk menambah wawasan kalian semuanya. Nah, baik, terima kasih. Di sini saya akan memulainya mulai dari abstrak. Nah, sebelum ke dalam abstrak, di sini sebelum kita untuk mereview jurnal, kita harus tahu dulu nih identitasnya. Jadi supaya kita mengenal, seperti ya kita mengenal temen nih, mengenal manusia, kan kita harus tahu dulu namanya. Kalau misalkan nggak tahu namanya ya kan kita nggak bakal kenal ya. Jadi sama seperti kita dalam mengenal sebuah jurnal. Jadi kita harus tahu dulu identitasnya apa, asal-asalnya dari mana. Nah, di sini tuh diterbitkan pada jurnal JRPP Review Pendidikan dan Pengajaran volume nomor 8 nomor 1 tahun 2025 pada tanggal publikasi 26 Februari 2025 yang ditulis oleh Chelsea Sarah Robika Muntaha Meliana George Wilhelm Bender dari institusi yang penulisnya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ada dua ISSN, yaitu ISSN cetak dan ISSN elektronik. Untuk yang cetaknya yaitu 2655710X dan untuk yang elektroniknya 26556022. Nah, untuk link jurnalnya bisa kalian tekan dan bisa kalian cari yang ada di layar ini. Nah, untuk jurnal ini yang bertemakan dalam menyambungkan materi yang telah kita pelajari itu, yaitu tentang bentuk dan organisasi komunikasi bisnis pada pertemuan ketiga. Baik, setelah kita mengetahui identitas suatu artikel jurnal, kita harus tahu nih abstraknya itu apa. Nah, ini kita kan udah dibaca nih abstraknya. Di abstrak ini, nah abstrak dari jurnal ini tuh secara ringkasnya ya, namun informatif, dapat menggambarkan fokus utama penelitian, yaitu evaluasi strategi komunikasi internal di PT Novel Pharmaceutical Labs dalam upaya meningkatkan kompetensi medical representatif sebagai ujung tombak promosi produk farmasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang berupa wawancara dan observasi. Dalam abstrak ini disebutkan bahwa
Perusahaan itu menerapkan komunikasi internal yang bersifat vertikal, upward dan downward, horizontal serta diagonal yang dipadukan dengan program pemberdayaan seperti pelatihan, penggunaan skrip penjualan, dan evaluasi kinerja berbasis key performance indikator. Hasil yang ditujukannya dalam abstrak ini menyiratkan bahwa strategi yang tersebut itu cukup efektif meskipun masih menghadapi kendala seperti latar belakang karyawan yang beragam dan terbatasnya durasi pelatihan. Abstrak ini pun berhasil menyampaikan tujuan, metode, dan temuan secara jelas, namun belum menampilkan adanya data kuantitatif atau perbandingan antar perusahaan. Jadi dia tuh kayak menjelaskan antar si PT Nopela saja yang dapat memperkuat argumen. Meskipun demikian, abstrak ini tuh memberikan gambaran awal yang kuat dan relevan mengenai pentingnya komunikasi internal dalam konteks pengelolaan SDM dan performa penjualan di industri farmasi. Nah, begitu pula jurnal ini juga membahas komunikasi internal organisasi dalam lingkungan kerja profesional di PT Novel Pharmaceutical Labs dengan menjelaskan struktur komunikasi yang mencangkup komunikasi upward, downward, horizontal, dan diagonal. Fokus utamanya yaitu jurnal ini adalah peningkatan kompetensi karyawan yang melalui komunikasi yang merupakan bagian integral dari komunikasi organisasi dan bisnis serta relevan dalam konteks pengelolaan SDM dan peningkatan performa penjualan perusahaan. Jadi penelitian ini tuh mengkaji bagaimana strategi komunikasi internal di PT Nopel itu digunakan untuk memperdayakan kompetensi medikal representatif agar lebih efektif dalam mempromosikan produk obat. Tujuannya itu untuk mengevaluasi strategi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal serta mengukur efektivitasnya dalam mendukung performa penjualan. Penelitian ini tuh didasarkan pada kajian lapangan yang konkret dan menggunakan data primer melalui wawancara dengan penjelasan strategi yang rinci. Namun demikian, si jurnal ini tuh memiliki kekurangannya, yaitu tidak lengkap data kuantitatif untuk memperkuat argumentasi dan tidak membandingkan hasil temuan dengan strategi di perusahaan farmasi lain. Kelebihannya itu bisa juga dengan menggunakan data primer dari wawancara langsung dengan menjelaskan secara rinci tiap jenis komunikasi internal, menjanjikan insight nyata dari lapangan yang bersifat praktis dan aplikatif, serta kekurangannya itu minimnya analisis kuantitatif sebagai pendukung temuan, tidak ada perbandingan dengan perusahaan sejenis ya, seperti yang dijelaskan. Sebagai studi kooperatif, solusi yang disampaikan itu masih bersifat umum dan belum imperatif secara spesifik. Industri farmasi itu sangat bergantung pada peran medikal representatif dalam mempromosikan produk ke institusi kesehatan. Dalam konteks ini, PT Novel itu Pharmaceutical Lab itu menghadapi tantangan penurunan penjualan pada tahun 2024 yang memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi internal sebagai upaya pemberdayaan MR dalam meningkatkan performa penjualan. Nah, untuk berikutnya kita harus tahu dari pendahuluan si artikel jurnal. Nah, untuk pendahuluan dalam jurnal ini tuh secara jelas menggambarkan latar belakang pentingnya strategi komunikasi internal dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga pemasaran khususnya medical representative di PT Novel Pharmaceutical Labs. Penulis ini mengaitkan isu penurunan penjualan perusahaan pada tahun 2024. Jadi dia tuh kemarin menurun ya penjualannya tuh dengan efektivitas komunikasi internal yang menjadi dasar urgensi penelitian di tengah persaingan ketat industri farmasi. Nah, MR itu diposisikan sebagai ujung tombak dalam mempromosikan produk kepada tenaga kesehatan sehingga memberdayakan mereka melalui strategi komunikasi yang tepat menjadi sangat relevan. Pendahuluan ini juga dapat mengangkat berbagai teori komunikasi
organisasi yang menekankan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya berdampak pada alur informasi tetapi juga meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Dengan pendekatan ini, penulis itu mampu berhasil membangun landasan argumentatif yang kuat untuk mendukung tujuan penelitian dan memperlihatkan relevansi antara masalah lapangan dan teori yang digunakan. Namun demikian, bagian pendahuluan ini dapat lebih diperkuat jika disertai data awal atau statistik pendukung yang menggambarkan penurunan performa penjualan sebagai indikator awal dari permasalahan. Nah, untuk berikutnya itu metodologi penelitian artikel jurnal. Jadi jenis penelitian itu kualitatif deskriptif. Jadi kayak kita tuh nggak praktik ya, dilihat dari data. Nah, untuk lokasinya tuh di PT Novel Pharmaceutical Lab Jakarta Timur. Teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Periode penelitiannya itu Oktober sampai Desember 2024. Informal kuncinya area sales manager, product manager, and medical representative analysis datanya itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk hasil artikel jurnalnya itu perusahaan itu masih menghadapi tantangan dalam pelatihan yang tidak personal dan kurangnya tindak lanjut hasil wawancara dan observasi lapangan, temuan mengenai praktik upward, downward, horizontal, dan diagonal communication, bentuk pelatihan dan kendala yang dihadapi. Penjelasan hasil penunjukan itu pentingnya komunikasi terbuka dan pelatihan rutin sebagai strategi pemberdayaan kompetensi MR. Artikel ini menawarkan pendekatan holistik terhadap strategi komunikasi internal di sektor farmasi dengan memadukan model komunikasi 4 arah dalam memberdayakan kompetensi karyawan. Ini menjadi kekuatan utama dalam menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan tetapi juga sebagai alat pemberdayaan. Nah, jadi menurut saya ini artikel ini tuh sangat relevan untuk dipelajari oleh mahasiswa manajemen ya, komunikasi organisasi, meskipun SDM-nya karena menunjukkan secara konkret bagaimana komunikasi itu berperan penting dalam mencapai kinerja bisnis. Nah, untuk pembahasannya yaitu dalam pembahasannya itu peneliti itu menginterpretasikan temuan-temuan lapangan dengan mengkaitkan pada teori-teori komunikasi organisasi yang relevan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi internal yang diterapkan di PT Novel Pharmaceutical Lab secara umum itu efektif dengan mendukung pemberdayaan MR. Komunikasi vertikal baik upward maupun downward membantu menciptakan arus informasi dua arah yang terbuka. Jadi sementara komunikasi horizontal dan diagonal itu mendukung koordinasi lintas tim dan lintas fungsi, terutama saat pelaksanaan joint visit dan diskusi produk. Nah, peneliti juga menyoroti bahwa pelatihan dan evaluasi kinerja menjadi pilar utama dalam meningkatkan kompetensi MR. Namun ditemukan bahwa materi pelatihan yang terlalu luas, bahasa yang digunakan itu terlalu ilmiah, serta keterbatasan waktu menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Evaluasi ini melalui KPI dan ujian BRIO dinilai berguna tetapi belum mampu menjangkau kebutuhan individual seluruh MR. Selain itu, sistem insentif itu belum memberikan kepuasan maksimal karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan hasil kerja lapangannya. Jadi peneliti itu merekomendasikan agar strategi komunikasi itu lebih disesuaikan secara personal serta pelatihannya lebih fokus praktis dan relevan dengan latar belakang MR. Temuan ini itu menegaskan bahwa komunikasi internal yang efektif itu tidak hanya memperkuat koordinasi organisasi tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia dan pencapaian target penjualan. Nah, jadi jurnal ini tuh kita tuh membahas tentang komunikasi internal organisasi di lingkungan kerja profesional PT Novel. Di dalamnya itu kayak menjelaskan nih komunikasi internal yang komunikasi upward, downward, horizontal, dan diagonal. Fokus utamanya itu peningkatan kompetensi karyawan melalui komunikasi yang merupakan bagian dari komunikasi organisasi dan bisnis dan termasuk dalam konteks SDM. Nah, penelitian ini
Jadi PT Nopel itu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi obat, terutama produk infus dan injeksi. Di tengah ketatnya persaingan industri farmasi, perusahaan itu mengalami penurunan penjualannya, yang mendorong dilakukannya evaluasi terhadap efektivitas strategi komunikasi internal. Medical representative itu diposisikan sebagai ujung tombaknya. Nah, jadi itu si peneliti itu kayak mengangkat teori-teori sebelumnya yang menunjukkan bahwa komunikasi internal yang baik itu dapat meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Nah, dengan demikian strategi komunikasi internal itu bukan hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi sebagai sarana pemberdayaan tenaga kerja. Jadi kita tuh bekerja nggak jauh dari komunikasi. Tidak adanya komunikasi, jadi kita kayak kurang jalan gitu ya. Jadi tuh dari penelitian ini tuh strategi komunikasi ini seperti downward communication itu dilakukan melalui berbagai media seperti WhatsApp, email, memo, dan tatap muka, terutama dalam morning session untuk menyampaikan instruksi kebijakan dan evaluasi kerja. Horizontal communication berfokus pada koordinasi dan komunikasi antar rekan kerja dan satu level organisasi yang dilakukan melalui obrolan santai, diskusi informal, dan grup WhatsApp. Sementara itu, diagonal communication mencangkup komunikasi lintas divisi atau struktur organisasi seperti antara MR dan tim produk yang dilakukan melalui joint visit jom dan aplikasi pesan. Strategi pemberdayaan MR itu dilaksanakan melalui pelatihan rutin. Jadi kita ada pelatihan nih, meeting yang menyangkut knowledge ke produk, role play, pemberian sales script sebagai panduan komunikasi, serta evaluasi kinerja berdasarkan key performance indicator. Penelitian berkala juga dilakukan melalui ujian internal bersama Brio serta sesi diskusi harian dan review bulanan. Namun demikian, penelitian menentukan adanya beberapa kendala, antara lain cangkupan materi pelatihan yang terlalu luas dan tidak mendalam, penggunaan bahasa yang terlalu ilmiah dan sulit dipahami oleh MR berlatar belakang non-kesehatan, waktu pelatihannya terbatas, serta sistem insentif yang dirasa kurang menarik karena tidak semua pencapaian dihargai secara finansial. Jadi penelitian ini tuh mencatat bahwa tingkat kompetensi MR itu bervariasi. Lebih dari 50% MR itu belum mencapai standar kompetensi yang diharapkan, terutama dalam kemampuan melakukan kunjungan yang efektif. Jadi kita tuh tidak hanya komunikasi, kunjungan, dan order. Jadi kan dalam MR itu kita tuh kayak pertama tuh kita mempromosikan pabrik obat yang ada di pabrik kita. Jadi mempromosikan nih ke dokter-dokter. Ya intinya pertama tuh kayak ke apotek dulu lah, ke klinik atau apa. Nah, kita tuh menjalin kerjasama antara dokter dengan pabrik kita. Jadi supaya kita tuh banyak lah yang di ordernya. Jadi kita gimana caranya supaya memancing si dokter itu atau apoteker itu membeli produk kita. Nah, si MR itu dianggap kompeten oleh perusahaan adalah mereka yang menguasai produk knowledge, memahami sistem distribusi rumah sakit, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, analisis area, serta memiliki sikap pantang menyerah. Secara keseluruhan, strategi komunikasi internal dinilai cukup efektif dalam mendukung pemberdayaan MR meskipun masih dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pelatihan dan sistem insentif agar lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi itu tugas MR itu memperkenalkan dan menjual obat-obat ke rumah sakit atau tenaga medis, sehingga perannya itu sangat penting dalam mendongkrak penjualan produk perusahaan. Jadi ini tuh dalam marketing ya, dalam pemasaran suatu obat. Jadi penelitinya itu mereka tuh tidak hanya menggunakan angka tetapi menggali informasi lewat wawancara dan observasi dari si jurnal ini tuh. Nah, untuk artinya, untuk upward communication itu bawahan bebas menyampaikan ide atau keluhan ke atasan. Untuk downward communication itu atasan itu memberi arahan atau instruksi ke bawahannya, kayak ke karyawannya. Untuk horizontal communication itu komunikasi antar rekan sejawat, misalnya antar sesama MR. Untuk yang diagonal communication itu antar lintas divisi, misalnya antar manajer produk dengan MR di lapangan.
Nah, selain itu strategi pemberdayaan ini dilakukan juga dalam pelatihan menggunakan skrip penjualan, sesi relevan, dan evaluasi kinerja berbasis KPI. Jadi upward communication juga bisa juga dengan memberikan ruang kepada karyawan untuk menyampaikan ide kritik dan saran pada atasannya ya, dalam suasana santai agar bawahan itu nyaman untuk mencerminkan gaya komunikasi yang demokratis. Nah, untuk yang di ruang komunikasi juga bisa juga dengan pimpinan itu menyampaikan informasi kebijakan dan arahan kerja melalui berbagai media tatap muka, WhatsApp, email. Salah satu bentuknya adalah sesi bagi yang rutin mingguan session, yaitu buka meeting. Kita kan sering meeting ya setiap mau kerja, jadi ya itu yang termasuk dalam nomor kedua tuh. Nah, untuk yang diagonal komunikasi itu kadang tuh dalam ini tuh kayak komunikasi, tapi tuh kayak ada kendalanya gitu dalam berbanding dengan latar belakang karyawan karena menimbulkan miskom. Jadi dia tuh disebut dengan terjadinya antar level berbeda dan visi berbeda. Jadi tuh ya kerjaannya si MR itu ya fokus kepada soft skill-nya dan pengetahuan produk untuk pelatihannya dan dalam kita mempromosikan kepada customer dan pendekatan fleksibel dan adaptif. Nah, jadi dari pembahasan ini bisa disimpulkan juga, jadi menurut informasi kedua itu promosi obat itu dilakukan oleh MR sangat dipengaruhi oleh kedalaman pemahaman produk, kemampuan komunikasi, dan strategi penegosiasi. Namun efektivitas itu masih perlu dipertingkatkan melalui pelatihan yang lebih personal, penggunaan bahasa yang lebih sederhana, serta evaluasi kompetensi yang dilakukan secara individual agar hasilnya lebih kepada sasaran. Jadi menyebut bahwa kompetensi MR itu masih sekitar 50/50, artinya setengah harga dari tenaga penjualan yang benar-benar siap kompeten dan dapat menyebabkan pencapaian target penjualan itu tidak maksimal. Nah, itulah yang sudah dibahas dalam review artikel jurnalnya. Jadi dalam review artikel jurnal ini bisa disimpulkan, berdasarkan telaah jurnalnya itu dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi internal yang diterapkan oleh PT Novel Pharmaceutical Labs memiliki peran penting yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja medical representatif. Pendekatan komunikasi yang terbuka, demokratis, dan multi arah meliputi upward, downward, horizontal, dan diagonal communication yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan profesional karyawan. Pelatihan ini rutin, pemberian sales script, dan evaluasi berbasis KPI terbukti mendukung peningkatan performa MR. Namun masih terdapat ruang perbaikan ya, terutama dalam personalisasi materi pelatihan, penyederhanaan bahasa, peningkatan sistem insentif berbasis pencapaian nyata, serta penguatan evaluasi pasca pelatihan. Jurnal ini itu memberikan kontribusi penting dalam kajian komunikasi organisasi, khususnya di industri farmasi, dan dapat dijadikan rujukan sebagai pengembangan strategi manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif untuk memperkuatkan ilmiah penelitian lanjutan dilaksanakan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif agar dapat digeneralisasi lebih luas. Nah, jadi demikian presentasi review jurnal ini dapat menambah wawasan ya. Semoga aja kita dapat tahu lebih mendalam, oh jadi kerja MR tuh gini, jadi dalam berkomunikasinya itu gini dalam suatu bisnis. Kita jangan ada miskom, jadi kita harus banyak-banyak berlatih untuk melatih soft skill dalam berkomunikasi, mengenai pentingnya strategi komunikasi dalam manajemen organisasi dari industri farmasi. Baik, dari hasil review artikel yang telah saya jelaskan tadi, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di dalam kolom chat ya. Saya akhiri presentasi saya hari ini, dan terima kasih bagi teman-teman dan ibu yang sudah menyimak presentasi saya dengan baik. Sekian, dan semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian.
Sekian presentasi review artikel jurnal yang telah saya sampaikan. Saya Aulia Nursipa, FM 22D pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.